ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya, ke rumah sahabat dan saudara beliau yang bernama siapa? Abu Darda. Lalu bertemu dengan istri Abu Darda dengan penampilan yang lusuh, yang kucel, ya. Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, kenapa engkau kok nggak dandan, kok nggak berpenampilan rapi? Apa kata istri dari Abu Darda? Saudaramu itu tidak membutuhkan dunia lagi. Artinya beliau, Abu Darda itu hidupnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah menyentuh istri. Kalau siang berpuasa, kalau malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Lalu kapan waktu dengan istri serta anak-anak? Ya sudah, buat apa saya dandan? Orang saya nggak disentuh kok. Ya sudah, boleh saya masuk akhirnya dia. Nah, ketika sampai di dalam rumah, bertemulah dengan Abu Darda, dan benar Abu Darda sedang puasa. Abu Darda sedang puasa. Dan Abu Darda walaupun sedang puasa, beliau menyediakan jamuan untuk Salman. Akhirnya Salman diminta untuk makan, dan Salman mengatakan, saya nggak mau makan kecuali dengan dirimu. Jadi saya nggak akan makan kecuali Anda berbuka puasa. Salman ingin menjelaskan konsep saatan-saatan. Ada waktunya Anda berpuasa, ada waktunya Anda memuliakan tamu. Nggak bisa demikian terus. Lalu akhirnya Abu Darda berbuka, dan Salman meminta izin untuk menginap di rumah Abu Darda. Lalu Abu Darda menemani tamunya, dan ketika beliau berpikir Salman akan beristirahat, beliau tinggalkan dan beliau ingin mengerjakan sholat tahajud setelah ba'da isya. Lalu apa yang terjadi? Salman melarang, jangan sekarang. Ini bukan waktunya tahajud, ini waktunya tidur. Ini bukan waktunya qiyamul lail, ini waktunya istirahat. Akhirnya Abu Darda terpaksa untuk istirahat. Sampai singkat cerita, ketika jam menunjukkan sepertiga malam yang terakhir, Salman mengajak Abu Darda untuk qiyamul lail dan tahajud pada malam hari tersebut. Nah, si Abu Darda kan nggak puas tuh, kesel. Ini schedule saya diberantakin nih sama tamu saya Salman. Ayo kita lapor kepada Nabi SAW. Akhirnya dua sahabat ini melapor kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Inna li nafsika alaika haqqa, wali zaujika alaika haqqa, wali ahlika alaika haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Wahai Abu Darda, dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Istrimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Anak-anakmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itulah Islam. Bayangkan, Nabi SAW, coba kita ambil ilustrasi yang simpel aja. Nabi SAW, kalau tahajud, kaki beliau bengkak. Kita tahu ya, hatta tawarramat qadamah. Kaki beliau bengkak. Tapi di waktu yang lain, beliau masih, kenapa kaki beliau bengkak? Pertanyaannya, karena saking lamanya beliau berdiri. Bayangkan satu rakaat pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran satu rakaat. Subhanallah, 6 juz lebih satu rakaat. Antum pernah baca Al-Baqarah satu rakaat? Hah? Kulhu. Iya kan? Saya yakin pernah, tapi sampai ayat kelima Allahu Akbar kan begitu. Jadi apa bedanya dengan kulhu? Jadi Nabi panjang ketika sholat, tapi Nabi masih bisa lomba lari dengan istrinya Aisyah. Nabi masih bisa mandi bareng dengan Aisyah. Kita udah tahajud nggak baca Al-Baqarah, nggak pernah mandi bareng sama istri. Terus mau diapakan ya? Jadi coba kita lihat kehidupan yang sangat humanis. Nabi bisa mempraktekkan. Ada waktunya dia bercanda dengan istrinya, ada waktunya beliau bertakarub kepada Allah Ta'ala. Saat dan sa'ah, ada waktunya. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah, dan ada waktunya kita berinteraksi, kita tertawa. Makanya Abdullah bin Umar itu pernah ditanya, hal kanu yathakun. Abdullah bin Umar, saya mau tanya nih, para sahabat Nabi itu bisa ketawa juga nggak sih? Karena kan orang yang ahli ibadah, ulama itu kan kesannya serius, kesannya kesannya kaku ya. Jika kita bandingkan dengan kaula muda misalnya, jadi kaku, serius, tidak bisa ketawa, tidak bisa tersenyum, giginya mahal dan lain sebagainya. Makanya ditanya kepada Abdullah bin Umar, sahabat tuh bisa tertawa juga nggak sih? Apa kata Ibnu Umar? Kanu yadhakun walakinnal imana fi qulubihim a'dham minal jabal. Mereka pun juga ketawa. Abu Bakar, Umar, Utsman itu bisa ketawa juga, tapi iman di dalam hatinya lebih kokoh daripada sebuah gunung.
Apa salah satu maknanya? Mereka tahu kapan harus ketawa, kapan harus menangis, kapan harus bercanda, kapan harus berkhotbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sejati, proporsional. Kita memberikan semua pihak haknya masing-masing, ya.